Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada baik semua. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu cek hadiran dulu ya. Hari ini siapa aja yang masuk ke sekolah? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, Iki bisa sebutkan? Ya, kemarin kita belajar tentang fluida statis, Bu. Tepatnya tentang hukum Pascal. Oke, hukum Pascal adalah jika suatu fluida diberi Oke, konsep sebutnya hukum fluida Pascal, yaitu jika suatu fluida diberi tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Oke, nah pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang berkaitan tentang alat dan bahan yang sudah Ibu bawa. Di sini ada telur, ada cup, ada air, sendok, dan ada garam. Kira-kira ada yang tahu kita akan belajar mengenai tentang apa? Enggak, Bu. Oke. Di sini ada poin-poinnya, ada tentang fluida statis, yaitu mengenai hukum Archimedes. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa anak-anak lihat di poin-poin ini. Nah, untuk kompetensi dasar kita pada hari ini bisa anak-anak lihat juga ya di poin-poin. Ini kompetensi dasar. Dan ini indikator pembelajaran kita pada hari ini. Pertanyaannya, bagaimana manusia dapat terapung di air tanpa menggunakan pelampung? Apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke. Karena mempunyai berat badan, Bu. Berat badan. Ini berat badan. Oke. Ada lagi selain Iti? Aku, Bu. Iya, Iti. Iya. Jadi bagaimana manusia dapat terapung di air tanpa menggunakan pelampung? Apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi? Karena mempunyai massa jenis zat cair, Bu. Oke, karena memiliki massa jenis zat cair. Oke. Untuk mengetahui hasilnya, silakan simak ya pembelajaran hari ini. Oke, di sini ada kondisi benda dalam zat cair. Ada berapa anak-anak? Ada 3. Oke, yang pertama ada tenggelam, yang kedua melayang, yang ketiga terapung. Oke, yang tenggelam kurang lebih gambarnya seperti ini. Suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut berada di dasar permukaan zat cair. Oke, yang melayang.
Yang melayang itu apabila suatu benda dikatakan melayang apabila seluruh bagian benda tersebut berada di tengah permukaan zat cair. Oke. Sedangkan yang terakhir yaitu yang terapung. Suatu benda dikatakan terapung apabila sebagian benda tersebut berada di atas permukaan zat cair. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini. Silakan teman-teman membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 4 orang. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Oke, udah 5 menit ya. Di sini ada kelompok yang ingin memaparkan hasilnya. Oke, kelompok 4 silakan memaparkan hasilnya. Hasil diskusi. Oke, terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok 4. Oke, dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui bahwasannya hukum Archimedes adalah hukum tentang prinsip pengapungan di atas zat cair. Oke, jadi bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang dicelupkan seluruh atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, di sini ada rumus hukum Archimedes. Rumus hukum Archimedes yaitu gaya apung sama dengan berat zat cair. Fa sama dengan WU dikurangi WA, Fa sama dengan Rho dikali G dikali Vc, di mana Fa merupakan gaya apung, satuan yaitu Newton, WU itu berat benda di udara, satuannya Newton, sedangkan WA berat benda di air, satuannya Newton, dan Rho yaitu massa jenis zat, satuannya kilogram per meter kubik, dan G yaitu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan Vc merupakan volume benda yang tercelup, satuannya meter kubik. Oke, di next slide selanjutnya itu ada ini. Oke, di sini ada kondisi ketika benda terapung, benda melayang, dan juga benda tenggelam. Oke, benda terapung itu F A lebih besar dari W. Di rumus sebelumnya FA itu sama dengan W. Jadi kan FA nya udah kita ketahui. FA nya itu Rho, berarti di sini Rho C dikali D dikali V. Nah, lebih besar dari Rho B dikali G dikali V. Nah, gravitasi sama volumenya kita karena sisi kiri dan sisi kanannya sama, jadi kita coret. Oke, jadi di sini Rho C lebih besar dari Rho D. Ini waktu dulu ya. Begitupun dengan benda yang melayang. Benda melayang yaitu Fa sama dengan W. Fa sama dengan W. Oke. Fa-nya kita tulis lagi Rho C kali G kali F sama dengan Rho B kali G kali V. Oke. G gravitasi sama volume yang luas kiri dan luas kanannya kita coret, jadi Rho C sama dengan Rho B. Oke. Ini yang melayang. Dan selanjutnya yang tenggelam. Tenggelam Fa gaya apung lebih kecil dari W. Fa
lebih kecil dari W. Rho C dikali G kali V. Kecil Rho B kali G kali V. G, oke kita coret lagi dengan Rho C kurang dari Rho B. Di sini ada aplikasi atau penerapan hukum Archimedes. Yang pertama ada apa? Gambar apa itu anak-anak? Orang berenang. Yang kedua, Kapal di atas laut. yang ketiga, Balon udara. oke, yang keempat ada yang tahu? Apaan tuh ya? Gak jelas, Bu. Oke, yang keempat itu jembatan kotor. Oke. Oke, jadi yang tadi di awal ada pertanyaan mengenai nih, bagaimana manusia dapat terapung di air tanpa menggunakan pelampung? Apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi? Jadi jawabannya yaitu karena massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis zat benda tersebut. Jadi massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Oke, tadi dari yang satu orang berenang, apa jawabannya? Massa jenis zat cair. Massa jenis zat cairnya lebih besar dari massa jenis Benda. Jadi itulah mengapa orang ketika berenang di air itu bisa terapung karena itu memiliki massa jenis zat cairnya lebih besar dibanding massa jenis zat benda. Oke, selanjutnya di sini ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Iya Bu, saya izin menyimpulkan. Baik, silakan Ivi. Iya, jadi syarat benda bisa terapung itu jika massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Selanjutnya, syarat benda bisa melayang itu ketika massa jenis zat cairnya itu sama dengan massa jenis benda, Bu. Dan yang terakhir, syarat ketika benda tenggelam itu massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Benar ya yang apa dikatakan oleh Ivi? Coba sekarang kita lihat dulu ke di sini itu juga pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum Archimedes melalui pemberian masalah dengan baik dan benar. Apakah kalian sudah paham mengenai materi ini? Sudah, Bu. Oke, yang kedua, peserta didik menganalisis syarat benda terapung melayang tenggelam melalui percobaan hukum Archimedes dengan baik dan benar. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Oke, yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung tenggelam melayang melalui pengamatan gambar dengan baik dan benar. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Di sini untuk Ibu mengetahui kalian sudah paham atau enggak, ada di modul pembelajaran. Silakan dibuka halaman 10. Kalian silakan kerjakan di rumah, dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Oke, kalau ada yang belum dipahami, silakan hubungi Ibu ke ruang guru ya, anak-anak. Siap, Bu. Oke, terima kasih atas perhatian hari ini. Tetap semangat buat anak-anak. Semangat belajarnya karena kesuksesan seorang akan tergantung dari perjuanganmu pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.